Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah, amma ba'duh. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pembahasan kali ini adalah tentang konsepsi takwa. Ini masih kelanjutan dalam seri pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin. Kenapa ini kita bahas? Karena konsepsi takwa ini perlu kita pahami lebih jelas, sehingga apa yang dipesankan dari kitab Riyadhus Shalihin ini bisa kita tangkap dengan lebih utuh, sehingga kita bisa jadikan pelajaran bagaimana sungguhnya konsep takwa itu. Yang kedua adalah, hari ini adalah sudah menjelang hari 10 yang terakhir dari bulan Ramadan, maka kami berharap ini manfaat untuk pribadi kami dan Bapak Ibu sekalian, karena tujuan dari puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun, yakni agar kalian bertakwa. Lantas bagaimana konsep takwa itu? Itulah yang ingin kita ulas dari penjelasan singkat pada sesi kali ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, surat Al-Imran, surat ketiga ayat 102, yakni a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih, sadaqallahul azim. Wahai orang beriman, ittaqullaha, bertakwalah pada Allah, haqqa tuqatih, dengan ketakwaan yang sungguh-sungguh. Dari ayat ini sangat jelas sekali bahwasanya takwa itu adalah perintah dari Allah Ta'ala. Kita diperintah untuk bertakwa. Jadi takwa itu bukan pilihan. Bukan pilihan kita mau takwa atau nggak takwa, tidak. Ketika seorang sudah menyatakan sebagai seorang muslim, maka dia wajib bertakwa. Kan itu perintah itu. Jadi, dan dalam ketakwaan ini ternyata adalah harus bersungguh-sungguh, haqqa tuqatih, dengan ketakwaan yang sungguh-sungguh. Kita sering mendengar dalam mimbar-mimbar Jumat selalu diingatkan agar kita ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwa dengan sungguh-sungguh. Bahkan ditambahkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati kecuali pasti dalam keadaan Islam. Artinya kewajiban kita adalah berikhtiar bagaimana akhir hidup kita adalah dalam kondisi yang muslim. Ini adalah satu kewajiban kita, maka harus nyambung ya, ketakwaan kita dan ikhtiar-ikhtiar kita, sehingga kita meninggal dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam surat At-Taghabun ayat 16, Allah menjelaskan kepada kita bahwasannya bertakwa itu adalah sekemampuan kita. Ya. Allah menjelaskan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fattaqullaha mastata'tum, sadaqallahul azim. Fattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah, mastata'tum, dengan sekemampuanmu. Hadirin rahimakumullah, ini perlu kita ketahui bahwasanya bertakwa itu adalah sekemampuan.
Jadi semampumu, bukan semaumu. Artinya kalau kita bertakwa itu tidak semaunya, tapi sekemampuannya, semampunya. Sholat misalkan, makanya semampunya kita laksanakan sebaik-baiknya, bukan semaunya. Bukan sholat dengan seenaknya, keburu-buru, ya kan? Padahal bisa. Kalau dia seandainya melaksanakan sholat dengan tenang, bisa. Kenapa tidak dilakukan? Berarti kan tidak semampunya, tapi semaunya. Ini yang harus hati-hati. Sedekah misalkan, bisa sedekah kok, tapi nggak mau sedekah. Berarti kan tidak semampunya, tapi terindikasi semaunya. Maka haqqa tuqatih, bersungguh-sungguh dalam bertakwa tadi itu dijelaskan dalam at-tawwabun ini, yakni adalah semampunya. Ini konsepsi takwa yang perlu kita ketahui. Kemudian makna takwa itu sendiri adalah imtithalul awamirillah wa jinabun nawahih, yakni melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Maka konteks ayat ini tadi, at-taqwabun tadi, maka kita melaksanakan perintah Allah dengan semampunya dan meninggalkan larangan Allah juga dengan semampunya, bukan dengan semaunya. Mari kita cek, sudahkah diri kita ini mendekati dalam konsepsi takwa yang sebenarnya ini, ataukah kita masih pilih-pilih? Perintah Allah misalkan masih dipilih-pilih, yang enak dilaksanakan, yang nggak dilaksanakan. Larangan Allah juga begitu, yang satu dipilih ditinggalkan, yang lain nggak ditinggalkan, ya. Mari kita berikhtiar semampunya, karena itu perintahnya. Jadi bukan semaunya, tapi semampunya. Kemudian dalam makna bahasa takwa adalah yakni ittikhadu wiqayatan taqiqa mimma takhafuhu wa tahdharuh, yakni berusaha untuk menjaga diri dari apa yang ditakutkan atau dikhawatirkan akan merusak, ya. Jadi takwa itu adalah bagaimana kita menjaga diri kita dari hal-hal yang kita khawatirkan akan merusak iman kita, merusak Islam kita, ya. Disitulah ketakwaan. Maka semakin berhati-hati, semakin tinggi tingkat ketakwaan itu. Umar bin Khattab radhiyallahu an menggambarkan ketika ditanya bagaimanakah ketakwaan itu, beliau mengatakan seperti engkau melalui jalan yang penuh duri. Bagaimana engkau cara berjalan ketika jalan itu penuh duri? Maka pasti engkau akan berhati-hati, kan? Bagaimana berhati-hati jalan, berhati-hati pelan-pelan, ya. Tidak sembrono, nyok-nyok begitu, ya. Kenapa? Karena penuh duri. Jalan kehidupannya juga penuh macam-macam, penuh jebakan-jebakan iblis, penuh jebakan-jebakan kemaksiatan, ya. Mari kita ikhtiar terus, ya. Karena ternyata memang itulah caranya, dan itulah memang bagaimana kita seharusnya bertakwa. Maka dalam kaitan ini, Ramadan ini harapannya adalah mengantarkan kita pada konsepsi takwa ini. Kita diajarkan untuk menjaga diri dari yang halal. Bayangkan, kita seharian itu berpuasa, tidak boleh makan, padahal itu makan kita sendiri. Itu adalah makanan yang kita beli sendiri, dari uang sendiri, hasil kita kerja sendiri. Tapi gak boleh dimakan. Sampai kapan? Sampai nanti boleh waktunya masuk maghrib. Artinya, yang halal saja disuruh jaga, ya. Apalagi yang haram. Dan kalau kita sudah bisa berpuasa,
bisa menjaga dari yang halal, kenapa ya nggak bisa dengan yang haram? Itu titiknya di situ. Kita sudah terbiasa sebulan penuh dijaga, bisa mengendalikan, sehingga yang halal saja itu masih bisa dikendalikan, apalagi yang haram, mestinya bisa. Dan disitulah kemudian nyambung dan seperti takwa tadi, bagaimana kita melaksanakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Nah, dalam ayat yang lain Allah menggandengkan takwa itu dengan bicara yang benar. Allah menggandengkan takwa dengan bicara yang benar. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Para ulama menjelaskan yang dimaksud adalah qaulun mustaqima, kata-kata yang benar, yang jujur, yang apa adanya. Maka disinilah seorang yang bertakwa dituntut untuk mengaplikasikan. Ya. Ketakwaannya adalah harus nyambung dengan perkataannya. Harus nyambung dengan perkataan yang jujur, perkataan yang benar, perkataan yang tidak bohong. Sehingga maknanya kurang lebih seseorang yang mengaku bertakwa tidak dianggap bertakwa ketika pembicaraannya, omongannya tidak karu-karuan. Seseorang mengaku bertakwa tapi dia suka bohong, dia tidak bisa mengendalikan omongannya, itu juga jauh dari nilai ketakwaan. Maka puasa ini lagi-lagi mengantarkan ke sana. Puasa adalah qillatul kalam, menyedikitkan ngomong. Dalam puasa dididik untuk tidak ngomong kecuali yang baik-baik saja. Bahkan Rasulullah sudah memberikan satu warning, ancaman. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan kata-kata bohong, maka Allah tidak berhajat dengan puasanya. Puasanya nggak ada apa-apanya di sisi Allah Ta'ala. Artinya di sini ketika Ramadan dididik untuk menyedikitkan ngomong. Dan saat itulah kemudian akan terbiasa dengan nggak banyak ngomong kecuali ngomong yang baik. Tidak ngomong kecuali ngomong yang manfaat. Dan di setelah titiknya, setelah Ramadan diharapkan nyambung dengan nilai ketakwaan tadi yang dituntut dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 70 tadi. Ini adalah beberapa konsep-konsep ketakwaan. Mari kita fahami, kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik, yang mengantarkan kita kepada nilai ketakwaan yang sesungguhnya. Sekali lagi, takwa adalah kewajiban. Kemudian takwa adalah harus sungguh-sungguh. Kemudian takwa adalah sungguh-sungguh dengan segenap kemampuan, bukan kemauan. Kemudian yang ketiga, aplikasikan dengan kehidupan sehari-hari. Demikian, semoga manfaat apa yang kita bahas hari ini. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.